Halo pemirsa, selamat pagi. Diduga tewas dianiaya, makam balita berusia 4 tahun di Banjarmasin dibongkar polisi. Selama 3 bulan sejak ibu kandungnya meninggal, balita ini tinggal bersama ibu tirinya. Saya, Brigita Perlina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, 3 orang penumpang tewas akibat mobil pick-up yang ditumpangi 15 orang mengalami pecah ban dan terguling. Belasan korban yang merupakan satu keluarga ini dalam perjalanan pulang usai berwisata di pantai. 15 orang satu keluarga ini terpental dari mobil pick-up yang ditumpanginya akibat mengalami pecah ban di Jalan Insinyur Sutami, Tanjung Sari, Lampung Selatan. Pengemudi Joko Sudarmono tak bisa mengendalikan mobilnya hingga terguling. Sedianya warga Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur ini dalam perjalanan pulang usai berwisata di pantai. Tragis, 3 orang penumpang mobil tewas di lokasi kejadian. Sesampainya di TKP, mobil tiba-tiba hilang kendali berdasarkan keterangan dari supir. Dari situ mobil langsung terjungkal. Setelah ini kita akan tetap mengamankan supir untuk mengecek TKP dan meminta keterangan lebih lanjut. Belasan penumpang lainnya luka-luka dibawa warga ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Terkait kecelakaan ini, pengemudi mobil masih diperiksa polisi. 3 jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel dan akan diambil keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Lampung Timur. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Pemirsa, 3 petugas Satpol PP di Bogor, Jawa Barat luka-luka setelah mobil dinasnya ditabrak motor gede atau moge. Motor gede juga menabrak pengendara motor lain. Pengendara motor gede diperiksa polisi. 3 warga pengendara motor ini luka-luka setelah ditabrak sebuah motor gede atau moge yang dikendarai seorang pria di jalur arus balik wisata Puncak Bogor, kawasan Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Moge juga menabrak mobil dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, mengakibatkan 3 petugas Satpol PP luka parah bahkan alami patah tulang. Bermula saat moge yang dikendarai Andre, warga asal Bogor, melaju dengan kecepatan tinggi beserta rombongannya dari arah Gunung Mas menuju Gadok. Moge kemudian bersenggolan dengan mobil lain dari arah berlawanan. Sang pemilik motor gede tersebut oleng hingga akhirnya menabrak 3 orang pemotor lain serta 1 unit mobil dinas Satpol PP. Berapa korban, Pak? Korban pengendara motor ada 3 orang dan langsung tadi dibawa ke rumah sakit di Rumah Sakit Garut. Sedangkan pengendara mobilnya mau berkoridor sampai sembuh. Ke-6 korban langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku sekaligus pemilik motor gede langsung dibawa ke unit Laka Ciawi Bogor guna dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Ratusan pengunjung tempat hiburan malam dibubarkan Satgas COVID-19 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tempat hiburan malam ini menggelar pesta melewati jam operasional dengan pengunjung melebihi kapasitas. Ratusan pengunjung berdesakan keluar dari tempat hiburan malam saat tim gabungan Satgas COVID-19 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan penggerbekan.
Tempat hiburan malam yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan ini nekat menggelar pesta melebihi ketentuan jam operasional. Tempat hiburan malam ini juga melanggar protokol kesehatan lantaran jumlah pengunjung melebihi kapasitas. Pengunjung juga kedapatan berkerumun dan sebagian diantaranya tidak menggunakan masker. Sebelumnya petugas pengurai kerumunan juga pernah menegur tempat hiburan malam tersebut, namun tidak diindahkan. Ya, kalau HW terkait dengan pelanggarannya, kan pelanggarannya itu yang pertama melanggar protokol kesehatan, yang kedua lewat jam operasionalnya. Makanya dari itu tetap kita melakukan pemanggilan karena berkaitan dengan barang yang kita sita. Jadi pasti kita melakukan pemanggilan kepada pemilik atau owner yang siapa saja yang bertanggung jawab. Di tempat berbeda, Satgas juga menemukan puluhan kardus minuman keras di sebuah kafe di Jalan Topas Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kafe ini tidak memiliki izin usaha menjual dan mengedarkan minuman keras beralkohol. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, makam jenazah pria di Durensawit, Jakarta Timur yang tewas setelah divaksin dibongkar petugas untuk diotopsi. Usai divaksin, korban sempat mengalami sakit kepala dan demam tinggi. Menurut keluarga, korban sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Ibunda trio Foky Firdaus terus menangis saat petugas kembali menggali makam anaknya di Jalan Buaran 3, Durensawit, Jakarta Timur. Penggalian makam dilakukan karena jasad Foky yang tewas setelah divaksin AstraZeneca 5 Mei lalu akan diotopsi. Proses otopsi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data pantologi klinis, pantologi anatomi, mikrofis, dan makrofis. Sebelum dibawa ke RSCM, petugas mengidentifikasi wajah, gigi, dan rahang. Kakak kandung korban yakin adiknya tewas akibat divaksin karena rekam medis menyatakan adiknya sehat dan tidak memiliki penyakit kronis. Jadi ini murni pemicunya vaksin, kami yakin 100%. Terutama Kemenkes yang selalu bilang vaksin AstraZeneca ini aman gitu. Kami akan bertanya secara detail pihak keluarga, apa penyebab penyakitnya. Kalau memang ada komorbid, kenapa di rekam medis itu tidak ada kan? Sebelumnya 5 Mei lalu, trio Foky Firdaus tewas setelah divaksin AstraZeneca. Korban rasakan sakit di kepala dan panas tinggi. Keluarga berharap pihak rumah sakit transparan menginformasikan hasil otopsi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Curiga dengan kematiannya, makam balita berusia 4 tahun dibongkar oleh petugas untuk diotopsi. Keluarga curiga korban tewas dianiaya. Selama 3 bulan sejak ibunya meninggal, korban tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Polisi bersama tim forensik RSUD Ulin membongkar makam balita berusia 4 tahun di TPU CTN Pulau Beruang, Jalan Ahmad Yani, kilometer 29 Landasan Ulin, Banjarbaru. Otopsi dilakukan setelah keluarga curiga dengan kematian korban secara mendadak awal Mei lalu. Sang kakek yang melihat langsung kondisi cucunya saat di rumah sakit menemukan banyak kejanggalan. Terlebih sejak 3 bulan terakhir setelah ibu kandungnya meninggal, korban tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Ada mengalami kejanggalan maksudnya si mayat itu lebam gitu aja. Jadi untuk pembuktiannya kan kita harus melakukan otopsi. Proses otopsi jasad korban dilakukan tertutup untuk mengetahui penyebab kematian serta melengkapi alat bukti penyelidikan. Kegiatan otopsi terhadap korban kemarin yang diduga korban karena penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Kalau keterangan sementara kan ada informasi karena jatuh dari sepeda. Cuma kita lihat hasil kematian dari otopsi ini karena apa? Polisi masih menunggu hasil otopsi jasad korban 7 hari mendatang. Dari Banjarbaru, Suhardian melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak di Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi korban begal payudara saat berolahraga. Pelaku ditangkap dan diamuk warga setelah terjatuh dikejar pengendara mobil.
Pengendara motor pelaku pelecehan seksual seorang ibu parubaya ini berupaya kabur dikejar pengendara mobil. Pelaku yang terjatuh sempat diteriaki jambret dan dihakimi pengguna jalan. Pelaku sempat membantah aksinya, namun saat ditemui korban, pelaku hanya terdiam. Dari keterangan saksi, pelaku melakukan pelecehan seksual saat korban tengah berolahraga di kawasan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban tiba-tiba dilecehkan pelaku dari arah belakang dan langsung kabur menggunakan sepeda motornya. Perempuan emak-emak lah lagi bawa sepeda. Pelaku berapa orang, Bang? Pelaku 1 orang pakai motor. Polisi yang tengah patroli mengamankan pelaku untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku mengakui perbuatannya dan telah dilakukan 3 kali di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Pelaku kini ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang bersangkutan sedang berolahraga, kemudian tiba-tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor dari arah belakang dengan sengaja memegang alat vital korban, kemudian melarikan diri. Pada saat itu ada beberapa warga yang mengatakan dan berusaha mengejar. Kemudian karena pada saat dikejar pelaku jatuh dan berhasil diamankan oleh warga dan petugas yang ada di lokasi. Pelaku bakal dijerat pasal tentang tindakan asusila. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kepergok saat beraksi pencuri motor menggunakan atribut ojek online di Depok, Jawa Barat todongkan pistol ke arah warga. Aksi pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian motor yang gagal di pemukiman padat di Jalan Mandor Salim, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. 2 pelaku beraksi, salah satunya menggunakan atribut ojek online. Pelaku kabur setelah aksinya kepergok. 1 pelaku sempat menodongkan senjata api pada warga yang mengejarnya. Bang, kalau dilihat dari CCTV, pelaku berapa orang, Bang? 2 2 orang. orang. Itu kelihatannya ada yang pakai jaket ojol. Ya betul. Satu yang nunggu itu kayaknya jokinya pakai jaket. Yang bawa motor pakai jaket ojol. Ya. Korban mengaku tak sadar motornya yang diparkir dibawa kabur pelaku. Korban yang diberitahu berupaya ikut mengejar pelaku, namun kedua pelaku berhasil kabur. Saya lihat dari kamera CCTV sih ngelihat dia nodongin senjata ke warga. Pelaku dikejar berapa orang, Bang? 3 orang. 3. Pelaku lari ke arah mana, Bang? Dia ke arah kanan. Korban telah melaporkan percobaan pencurian motor ini ke Polsek Sukmajaya dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Pelaku yang telah diketahui identitasnya kini dalam perburuan petugas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, seorang bocah menjadi korban penjamretan handphone saat bermain di depan rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. 2 pelaku yang mengendarai motor diduga telah mengintai korban. Aksi pelaku terekam CCTV. Bocah laki-laki ini berlari dari rumahnya untuk bermain. Saat yang bersamaan 2 pelaku jambret handphone menaiki sepeda motor telah mengintai korban. Ini terjadi di Kampung Teluk Buyung, Bekasi, Jawa Barat saat situasi sedang ramai warga dan anak-anak bermain. Kedua pelaku lalu berbalik arah dan mengikuti korban. Saat korban lengah bermain, pelaku langsung menggasak handphone di tangannya dan kabur ke Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara. Nah, lari ke sini kebetulan anak-anak lagi pada main HP kan depan rumah, ya di situ ada kesempatan sekalian mungkin diambil juga tuh HP. Nah, yang di sini handphone anak-anak. Iya, yang di sini diambil handphone. Kalau di sana kan yang diambil kan dompet sama handphone juga di masjid. Ironisnya para pelaku diduga telah merencanakan penjamretan di lokasi ini.
karena di saat bersamaan pelaku juga menggasak handphone dan dompet milik sopir ojek online yang sedang beristirahat di masjid. Warga melaporkan penjamretan dan menyerahkan CCTV sebagai barang bukti, berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Minta cerai, seorang perawat di Cianjur, Jawa Barat tewas dibunuh oleh suaminya. Lebih dari 1 tahun pasangan ini pisah rumah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.